Pernahkah kamu berpikir bagaimana satu sendok protein bisa memberi kita energi? Energi untuk berlari, untuk berpikir, dan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ternyata, di balik makanan yang kita konsumsi, ada data, pola, dan hubungan statistik yang bisa dianalisis untuk memahami seberapa besar sih pengaruh kadar protein terhadap energi yang dihasilkan tubuh. Dalam final project ini, kami akan membahasnya lewat pendekatan statistika bisnis dalam sebuah presentasi berjudul Pengaruh Pengukuran Protein Terhadap Energi yang Dihasilkan. Dan tentunya presentasi ini tidak akan lengkap tanpa tim luar biasa yang menyusunnya. Kami dari kelompok 2 Statistika Bisnis yang terdiri dari Alfiani Putri, Areta Adelia, Delvi Rahma, Pirly Damayanti, Mailani Aprianti, dan Raffi Maulana. Nah, pada slide pertama ini, untuk mengetahui berapa banyak energi yang ada dalam makanan, kita bisa menggunakan metode yang disebut kalorimetri langsung. Nah, alat yang digunakan namanya adalah kalorimeter bomb. Cara kerjanya adalah dengan membakar makanan di dalam wadah khusus yang berisi oksigen dan dikelilingi air. Saat makanan terbakar, panas dari pembakaran itu akan membuat suhu air di sekitarnya naik. Maka, kenaikan suhu air ini menunjukkan seberapa besar energi yang terkandung dalam makanan tersebut. Nah, selanjutnya pada slide ini menunjukkan perbandingan energi dari berbagai sumber protein, baik hewani maupun nabati. Kita bisa lihat nih bahwa protein hewani seperti daging, ikan, unggas, telur, dan produk susu menghasilkan energi sekitar 4,27 sampai 4,37 kilokalori per gram. Selain itu, daya cerna proteinnya juga tinggi, yaitu 97%. Nah, sementara itu, protein dari tumbuhan seperti sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah menghasilkan energi yang lebih rendah, sekitar 3,1 sampai 3,8 kilokalori per gram. Daya cernanya juga sedikit lebih rendah dibandingkan protein hewani. Secara rata-rata, protein menghasilkan energi sekitar 4,05 kilokalori per gram dengan koefisien daya cerna 92%. Artinya adalah jenis sumber protein mempengaruhi seberapa banyak energi yang bisa kita dapatkan dan seberapa mudah tubuh untuk mencernanya. Selanjutnya di slide ini kita melihat nih ada 2 kolom X dan kolom Y. Kolom X ini menunjukkan jumlah energi yang tersedia dari protein dalam satuan kilokalori per gram. Misalnya nih ada yang bernilai 4,27, ada yang 4,37 hingga 3,11. Sedangkan yang kolom Y menunjukkan koefisien daya cerna, yaitu seberapa besar kemampuan tubuh kita mencerna protein tersebut. Nilainya ada yang 97, 85 hingga 78. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi angka koefisien daya cerna, artinya tubuh kita tuh akan lebih mudah menyerap proteinnya. Biasanya ini terjadi pada protein hewani. Untuk sebaliknya, protein nabati seperti dari sayur atau kacang-kacangan, energinya tuh cenderung lebih rendah dan daya cernanya juga sedikit atau lebih kecil. Kemudian pada slide ini kita melihat kategori nilai korelasi. Korelasi itu menunjukkan seberapa kuat sih hubungan antara dua variabel. Kalau nilainya antara 0,00 sampai 0,69, berarti artinya adalah hubungan antar variabel sangat rendah. Kalau nilai 0,70 sampai 0,79, artinya menunjukkan korelasinya rendah. Kalau 0,80 sampai 0,89, artinya hubungannya sedang. Kalau 0,90 sampai 0,99, artinya hubungannya tinggi. Dan kalau nilainya pas banget 1,00, itu artinya sangat tinggi atau hubungannya itu sempurna. Semakin mendekati angka 1, berarti hubungan antar dua variabelnya itu semakin kuat.
Pada slide 7 ini kita melihat bahwa nilai R sebesar 0,904. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y karena nilainya di atas 0,90. Maka dapat dikategorikan sebagai korelasi sangat tinggi atau saling berhubungan. Lalu kemudian pada slide 8 nilai R² adalah 0,818 atau 81,8%. Ini berarti bahwa 81,8% variasi dalam koefisien daya cerna atau Y dapat dijelaskan oleh variabel energi per gram atau X. Jadi model regresi ini memiliki daya prediksi yang sangat baik atau tingkat prediksi yang sangat kuat karena sebagian besar variasi Y bisa dijelaskan oleh X. Selanjutnya, bisa kita lihat pada slide 9 ini nilai signifikansi F sama dengan 0,00032 yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y signifikan secara statistik, atau dengan kata lain, energi per gram benar-benar berpengaruh terhadap daya cerna protein. Oleh karena itu, menghasilkan reject. Dari hasil uji regresi, kita mendapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 31,224 ditambah 0,591X. Artinya, setiap kenaikan satu satuan X, maka Y akan meningkat sebesar 0,591 satuan. Selain itu, P-value untuk X sama dengan 0,00032 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel X signifikan secara statistik terhadap Y. Grafik ini menunjukkan hubungan antara energi per gram dengan koefisien daya cerna. Terlihat adanya penurunan tren dari kiri ke kanan. Walaupun arahnya regresinya negatif, nilai R² sama dengan 0,4523. Menunjukkan bahwa masih ada sekitar 45,2% variasi Y yang bisa dijelaskan oleh X, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Pada slide 12 ini, kita lihat bahwa kurva distribusi T, nilai T kritis sama dengan kurang lebih 2,30, sedangkan T hitung sama dengan 6,0, yang jatuh jauh di luar daerah non-rejection. Karena T hitung lebih besar dari T kritis, maka kita berada di daerah penolakan H0, dan bisa disimpulkan bahwa variabel X dan Y saling berhubungan secara signifikan. Dengan kata lain, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga X benar-benar berpengaruh terhadap Y. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, terlihat bahwa pengukuran kadar protein memiliki pengaruh terhadap energi yang dihasilkan tubuh. Temuan ini tidak hanya relevan dalam bidang kesehatan, tetapi juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam industri makanan dan nutrisi. Melalui pendekatan statistika, kita bisa melihat bahwa angka-angka bukan hanya data, melainkan cerita yang membantu kita memahami hubungan yang nyata di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Sampai jumpa di analisis berikutnya.